selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan yang namanya. Amin. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Menyertai saudara juga. Nats pemimpin Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Rinduan ini tidak ternoda oleh karena cara hidup kita yang tidak baik. Dengarkanlah untuk Tuhan dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan teruskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayam dan ibu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan memiliki istri atau sesamamu, dan jangan memasrahkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian Tuhan. Ya Tuhan Allah, sumber pengharapan kami, oleh kemurahan-Mu kami boleh ada di minggu Advent yang ketiga. Saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri, menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan, ruang dan kesempatan untuk berkarya sesuai dengan talenta yang Engkau anugerahkan. Terkadang membuat kami terlena karena prestasi-prestasi yang diraih dan melupakan Tuhan. Kehidupan kedagingan membelenggu diri kami. Seringkali kami dibelenggu oleh kekerasan, ketidakadilan, keserakahan, kecenderungan mempersalahkan orang lain, keinginan menyakiti hati sesama, dendam, kemunafikan. Tuhan, dalam ketidakmampuan itulah kami kehilangan harga diri kami, kehilangan kepercayaan
sehingga kami memiliki kemampuan untuk menguasai diri dan terhindar dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk bangkit supaya menjadi terang bagi sesama dan bagi-Mu. Amin. Di tengah keberdosaan kita, Allah datang melawat, mengangkat kita dari jurang kenistaan untuk mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera. Dengarkanlah nas berita anugerah Allah dalam Injil Lukas 1 ayat 77 sampai 79 berkata, untuk memberikan kepada umat yang pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Di minggu Advent yang ketiga adalah firman Tuhan yang sedang diberitakan. Maka kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan Allah, tuntunlah kami lewat Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami baca, dengar dan renungkan di saat ini benar-benar boleh kami memahami, boleh kami mengerti, dan itu boleh kami maknai dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, supaya apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Allah Tuhan Allah, kami sedia untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Mika pasal 5 ayatnya yang pertama hingga dengan 14. Raja, Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisanya akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti virus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para pahlawan
akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala tubuhmu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan menggunakan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mendengarkan pujian. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan persembahan puji-pujian yang pertama sebelum khotbah, remaja dan pembina. Dan setelah khotbah, jemaat Kol 8 serta mereka yang berhari ulang tahun secara pribadi dan keluarga dari tanggal 9 sampai 15 Desember. Kepada remaja dan pembina dipersilakan. Dari jemaat Kol 8 dan setelah itu persembahan pujian dari mereka yang terkait ulang tahun pribadi dan keluarga dari tanggal 9 sampai 15. Dipersilakan untuk jemaat Kol 8. Setelah yang berkali ulang tahun dari tanggal 9 sampai 15 Desember, Bapak Deki Anto, Adik Grace Anto, Bapak William Pala, Ibu Pendeta Rimawan Iwongeta, Adik Grecia Landing, Bapak Nyong Mohi, Saudari Siti Neruna, Ibu Ricu Kumenit, Saudara Christopher Romandi, Ibu Mei Puan, Ibu Desi Ratulami, Ibu Ulan Malakaes, dan keluarga Sumarno Yoko, keluarga Tako Tarore, keluarga Rantu Gunung. Dipersilakan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kehidupan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang semu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Diundang kita berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Ayah dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke
sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita berjalan tangan di samping kiri kanan kita sambil berucap damai sejahtera Kristus menyertai saudara. Masjid. Oke. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Dia Tuhan, Bapa Maha Kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau telah membentangkan langit dan telah meletakkan dasar bumi dan telah menciptakan roh dalam diri manusia. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu dan memelihara kami dalam kasih mesra yang kudus. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau memanggil kami sebagai umat-Mu, menyatakan maksud-Mu dalam Taurat dan kitab nabi-nabi, dan bersifat sabar terhadap kesombongan dan ketidaktaatan kami. Besar dan ajaib perbuatan-perbuatan-Mu, benar dan adil jalan-jalan-Mu. Bersama dengan bala tentara sorga, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau saja yang kudus. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah Maha Kuasa. Surga dan negeri penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Allah Bapa kami, karena Yesus Kristus anak-Mu yang lahir dari anak darah Maria, dan Dia di antara kami penuh kasih karunia dan kebenaran, yang telah mati di kayu salib karena menaati Engkau lalu dibangkitkan dari antara orang mati oleh kuasa-Mu. Mengingatkan Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil roti ini untuk memberitakan kematian-Nya karena dosa dunia dan mengaku kebangkitannya sampai Dia datang kembali. Ya Tuhan, berilah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya roti yang kami pecahkan dan cawan yang kami bagikan memberi kepada kami anugerah, supaya dengan menerima kami dipersatukan dengan Kristus dan Dia dengan kami, dan kami tetap setia sebagai anggota-anggota tubuhnya sampai kami makan perjamuan baru bersama dengan Dia dalam kerajaan-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Marilah kita berdoa. Pergilah dan jadilah pembawa damai bagi sesama. Ingatlah firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang telah berkenan menyertai persekutuan ibadah Minggu Advent ketiga, bahkan ibadah perjamuan kudus akhir tahun, sehingga boleh bersama dengan segala baik. Disampaikan banyak terima kasih kepada gayung kita yang terkasih Pendeta Imawan Tio Tanasar Teologi yang sudah memimpin ibadah di siang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap tugas tanggung jawab pelayanan dan kehidupan dalam keluarga darah oleh anak. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada para perangkat pelayanan versus Iburis, Prokantor, Poster Panji Yosua, bahkan mungkin petugas dari multimedia yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di siang hari ini. Tuhan kiranya akan membalas berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih bagi jemaat sekalian yang boleh mengikuti ibadah ini dengan begitu baik. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Ada tambahan pengumuman bahwasanya pada tanggal 26 Desember ada baptisan kudus. Tanggal 26 Desember ada baptisan kudus, dan untuk tanggal 2 Januari 2025 ada ibadah tahun baru kedua dilaksanakan pada jam 7 pagi. Demikian informasi, dan yang hadir pada kesempatan ini 161 orang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dalam kasih dan perkenanan jalannya ibadah Minggu Advent yang ketiga, tapi juga perjamuan kudus boleh terselenggara dengan segala baik. Engkau yang sudah mengutus dan memakai melayani jemaat, terus diberkati dengan sehat dan kuat, hikmat dan bijaksana dalam segala langkah hidup. Tergantung.